Renungan The Message 30 Mei 2024 dengan tema Me Time with God. Saudaraku, kalau kita menyadari Tuhan itu nyata, maka kita pasti akan berkata dalam diri kita, selain Dia nyata, Dia hidup. Maka perlakukanlah Tuhan itu sebagai pribadi yang benar-benar hidup di dalam hidupmu dan hidupku. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu hidup, maka mau tidak mau saudaraku, kita harus menyediakan waktu di tengah kesibukan hidup kita untuk kita bertemu dengan Dia setiap hari. Dan pasti kalau kita menghargai Dia, respect kepada Dia, kita pasti memiliki waktu bersama dengan Dia. Kalau orang sering berkata me time bersama dengan Tuhan, me time seringkali orang gunakan untuk waktu sendirinya, relax untuk dirinya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus punya me time with God. Kita harus punya kebersamaan dengan Tuhanmu sendiri. Loneliness bersama dengan Dia. Di hadapan Tuhan, kita tersungkur, kita teduh, kita tenang. Kita bisa satu persatu kita utarakan seperti kita bercerita kepada Bapa kita. Dan saudaraku, kalau kita menikmati momen itu, ya, kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Wow, luar biasa. Dan disitulah rajutan cinta kita kepada Tuhan. Sampai di satu titik kita bisa berkata begini di dalam me time kita bersama dengan Tuhan. Aku mau jadi kekasih-Mu Tuhan. Aku mau jadi umat pilihan-Mu. Aku mau jadi simfoni indah yang Kau dengar di dalam setiap alunan hidupku yang kupilih, yang ku renungkan, yang kupikirkan. Biar ini jadi kado indah buat-Mu ya Tuhan. Wah, asik saudaraku. Saya sering lakukan itu. Jadi me time kita itu saat kita ada di hadirat Allah, saudaraku. Itu akan merangsang atau menarik kehidupan kita di hadapan Allah setiap saat. Dulu saya tidak menikmati, tetapi lambat laun cerita cintaku semakin dalam bersama dengan Tuhan. Dari lembar ke lembar cerita cinta yang aku rajut bersama dengan Tuhan, saudaraku. Di situ saya mulai mengerti bahwa inilah yang aku butuhkan sebetulnya sebelum aku memulai hari hidup. Loneliness with God. Kesendirianmu dengan Tuhan, saudaraku. Oke, doa, ikut program doa, mendengarkan renungan, dengerin khotbah, ke gereja tiap hari Minggu, mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun seperti ini. Oke, tetapi kau tetap harus punya me time, itu yang paling penting. Ya, jadi di situ engkau bisa hidup dengan meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi benar-benar saudaraku, isi pikiran kita dengan sesuatu yang memang untuk menyenangkan perasaan Tuhan saja. Bergaul dengan orang-orang yang memang takut akan Allah. Sibukkan dirimu hanya untuk kepentingan Tuhan. Miliki komunitas-komunitas yang sehat. Ya, orang-orang yang memang benar-benar mencari Tuhan. Orang-orang yang memang tidak menambatkan hatinya di bumi ini. Itu jarang, tapi kau bisa menemukannya. Itu kerasa kok saudaraku kalau kita baru ketemu orang, frekuensinya di mana kita bisa merasakan. Apalagi kalau kalian sudah lihai ya, tiap hari mendengarkan renungan-renungan yang improve, yang sejati, kalian pasti bisa membedakan roh. Ya, kumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang takut akan Tuhan. Itu akan membuat kita tergarami untuk takut akan Tuhan. Karena tidak semua orang Kristen takut akan Tuhan. Itu faktanya.
Dan tidak semua aktivis dan pendeta takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, pagi hari ini saya cuma mau mengingatkan, me time with God itu akan membawa dirimu bergerak sesuai dengan perasaan Tuhan. Maka orang yang sudah punya me time dengan Tuhan, dia pasti akan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah. Itu pasti. Loh pastor, apakah orang yang sudah me time dengan Tuhan tidak bisa jatuh dalam dosa? Oh, masih bisa. Kemungkinan masih bisa, tetapi frekuensinya lebih kecil. Dan kalau dia jatuh, frekuensi bertobatnya untuk kembali ke jalan yang benar lebih cepat, saudaraku. Karena Roh Kudus akan terus menghajar perasaannya, akan menghajar hati nuraninya. Betul, walaupun itu pribadi seseorang bukan aktivis, bukan pendeta loh. Orang biasa, mungkin jemaat awam, bukan orang pintar teologi, bukan orang kaya. Tetapi kalau dia punya me time dengan Tuhan, mereka, orang-orang seperti itu akan dengan mudah mengenali bahwa aku berada di area abu-abu, atau aku berada di area Tuhan, atau aku berada di area musuh. Mereka akan segera kembali, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh hidup kita harus memang diisi usaha untuk terus menerus supaya kita tidak bercacat celah. Kita benar hidup kudus di pemandangan Allah. Ini yang membuat kita menjadi kekasih Tuhan. Ya, jadi kita bisa berjalan dengan Tuhan hari-hari hidup. Kalau kita serupa dengan Yesus, kita baru bisa berjalan dengan Allah. Maka Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sering kita ini sembarangan mengucapkan kalimat, sembarangan bertindak, sembarangan bergaul. Lalu bagaimana kita bisa berjalan dengan Allah kalau kita masih sembarangan, saudaraku? Orang-orang yang berjalan dengan Allah itu orang yang harus kudus. Garis bawah ini ya, saudaraku. Orang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Syaratnya satu, hiduplah kudus. Kalau tidak akan pernah bisa. Kekudusan adalah kapital. Ini modal hidup kita. Allah pasti akan membela orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan Dia. Menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Wah, asik saudaraku. Kadang orang, boleh saya katakan, orang kalau tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bisa jemu loh mengiring Tuhan. Dia bisa di titik begini. Kok gini-gini aja ikut Tuhan? Pasti ada yang salah, saudaraku. Ikut Tuhan itu asik. Ikut Tuhan itu dinamis. Ikut Tuhan itu ikut momentum Tuhan. Wah, asik saudaraku. Apalagi kalau kita sudah jadi kekasih-kekasih Tuhan. Kita gak usah berseru-seru minta tolong, tengking-tengking. Aduh, gak usah saudaraku. Tuhan pasti menolong kita. Betul, saya katakan ini saudaraku. Kalau Dia kau utamakan dalam hatimu, Dia pun mengutamakan kita. Tuhan pasti menolong. Kita tidak berseru minta tolong, teriak-teriak, meratap sampai begitu. Tuhan pedulikan kita, saudaraku. Tapi bedanya orang yang me time dengan Tuhan tiap hari, dia bisa tahu loh, dia punya kepekaan loh sama Tuhannya. Apa sih yang Tuhan mau dalam keadaan hidupku? Mungkin dia sedang dalam masalah ya. Orang yang punya me time dengan Tuhan, dia bisa ngomong begini loh dalam hatinya. Everything okay bersama dengan Tuhan. Aku gak akan ngapa-ngapain. Lakukan bagianku saja. Wih, keren saudaraku. Orang-orang kalau udah punya me time sama Tuhan tuh beda. Betul. Saya sempat ngomong begini deh. Pernah saya utarakan kalimat begini. Sebentar, saya lupa saudaraku. Oh ya, kalimatnya begini. Orang yang benar-benar di dalam Tuhan, hidupnya pasti luar biasa.
Kalau orang dunia atau orang Kristen hari ini kalau ngomong luar biasa tuh pasti wah hebat finansial, hebat kesehatannya, dipromosiin di pekerjaan. Bukan saudara, ya itu oke, tapi bukan itu maksud saya. Hebat di mata Tuhan itu luar biasanya tuh begini. Semua turbulensi yang harus dia lewati di dalam hari hidup, dia bisa tenang. Dan cara memandangnya itu di dalam setiap turbulensi yang harus dia lewati, terpaan demi terpaan, atau pujian demi pujian, kenikmatan demi kenikmatan, kehancuran demi kehancuran. Itu mereka orang-orang yang sudah punya me time sama Tuhan. Yang pertama, dia akan tetap tenang. Dia tidak akan pernah mempertanyakan di mana kau Tuhan. Karena dia punya me time dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dia tidak berani mengatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, saudaraku. Tetapi atur responmu. Orang yang punya me time dengan Tuhan, responnya cenderung lebih tepat. Bahkan tepat sekali. Karena dia punya kepekaan itu. Pagi hari ini dalam renungan ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua, saudara sekalian yang kukasihi, untuk kita punya me time with God. Karena boleh saya katakan itu perlindungan anti peluru kita untuk menjalani hidup. Renungkan ini saudaraku. Jadilah pemenang. Jangan pernah putus asa dengan hidup. Jangan pernah mempertanyakan di mana Tuhan. Tuhan ada bersama dengan dirimu. Hormati Dia. Ambil kekudusan hidupmu dan bangkitlah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.